أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد صباح الخير بارك الله فينا وفيكم. Kita akan melanjutkan pengajian kita atau darsu kita atau muzakarah kita dengan tafsir Ibnu Katsir. Sementara waktu yang disiapkan 1 minggu sekali, sebagaimana saya dulu di Masjidil Haram mulazamah kepada Syekh Yahya bin Utsman juga seminggu sekali, kecuali bulan Ramadan tiap hari. Saya menghatamkan Ibnu Katsir insyaallah 2 kali dengan beliau Syekh Yahya bin Utsman, ya, seminggu sekali ditambah bulan Ramadan tiap hari. Nah, Anda seminggu sekali, manfaatnya salah satu hikmahnya adalah biar hafal, paham, hafal. Tidak terlalu banyak materi yang disampaikan, tapi bisa paham, bisa hafal. Karena apa? Karena tafsir Ibnu Katsir ini tafsir maksur atau mangkul yang sangat ma'ruf dan makbul, diterima di kalangan umat Islam sejak zaman dulu sampai sekarang. Sekitar tahun 700 Hijriah, sekarang sudah 1400 Hijriah lebih, sekitar 700 tahun yang lalu. Kitab ini diterima dan dijadikan marja' yang utama di tempat-tempat majelis ilmu, termasuk di Masjidil Haram. Waktu saya di sana itu yang mengkajikan tafsir Ibnu Katsir ini ada di 3 tempat, di Syekh Yahya, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Ajlan, sebelum itu Syekh Soleh, dan di Ma'had Al-Haram, tempat saya sekolah. Jadi itu menunjukkan bahwa tafsir Ibnu Katsir itu betul-betul menjadi marja' yang ma'ruf di kalangan ulama ahli tafsir. Maka saudara-saudari yang diberi kesempatan belajar, apalagi ini bukan istilahnya bukan hanya terjemah, tapi langsung kepada naskah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, ini suatu kenikmatan besar. Maka disemangati, disyukuri, lalu dipahami dan dihafalkan kalau mampu, lalu diamalkan dan didakwahkan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Tolong suaranya agak dibenahi. Kita sampai di penghujung tafsir ayat 19 dan 20. Tafsir ayat 20. Ada 2 hadis yang belum kita bacakan di pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang mendasari tentang penggolongan atau pengelompokan orang-orang kafir maupun orang munafik. Saya ulangi sedikit. Fatakhallasa min majmu'i hadhil ayatil karimat, maka bisa disimpulkan dari kumpulan ini beberapa ayat yang mulia yang sudah kita baca di depan, termasuk ayat dalam surat Al-Baqarah maupun ayat-ayat perbandingan yang lain dalam surat An-Nur. Annal mu'minina iku sinfan, orang-orang iman itu ada 2 golongan. Kemarin disebut ya surat An-Nur, kemudian surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Insan.
muqarrabun wa abrar. Ada golongan muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah, wa abrar, dan golongan abrar, orang-orang yang baik. Wa anal kafirin simfan, dan orang-orang kafir juga dua golongan, dua kelompok. Satu du'atun, du'at ini jamaknya lafadz da'i, beberapa yang mengajak. Kelompok dia tidak kafir biasa, tapi dia sebagai da'i, du'at kafarah namanya, da'i kafir, da'i tapi mengajak kepada kekafiran. Ada yang muqallidun, dia kafir tapi dia hanya pengikut saja, muqallidun saja. Wa annal munafiqin aidan simfan, dan orang munafik juga ada dua golongan. Satu munafiqun khalisun, munafik yang khalis, yang murni munafik, namanya nifaq i'tiqadi, munafik yang dari akidahnya, dari hatinya itu memang belum iman. Wa munafikun fihi syu'batun min nifaq, dan orang munafik fihi yang di dalam dia syu'batun hanya sebuah cabang perbuatan, min nifaqin dari perbuatan kemunafikan. Jadi ada munafik yang jenisnya itu belum tulen, belum khalis, belum murni munafik. Dia orang iman tapi mengerjakan syu'batun minan nifaq, sebuah cabang dari perbuatan kemunafikan. Namanya munafik amali. Amali bukan i'tiqadi. Amalnya yang munafik. Kama ja'a fi sahihain, diperkuat lagi dengan beberapa hadis, yaitu kama ja'a sebagaimana telah datang hadis fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, dua sahih. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, tiga golongan. Man, barang siapa kunna yang ada apa tiga fihi di dalam man, karena maka ada dia munafiqan khalisan, orang munafik khalisan yang murni munafik, tulen. Kalau tiga-tiganya dilakukan oleh dia dan menjadi sifat mutlak dia, udah nggak bisa nggak hilang sama sekali, udah memang sifatnya dia. Tiga ini, maka itu pertanda dia adalah munafik yang tulen. Wa man kanat fi khoslatun wahidatun minhunna, barang siapa yang ada fihi di dalam dia khoslatun, sebuah hal, sebuah kelakuan, wahidatun, satu, minhunna, dari tiga, termasuk tiga, kanat maka ada fihi di dalam man apa khoslatun, sebuah atau sepertiga minan nifaq, dari kemunafikan, hatta yada'aha, sehingga meninggalkan dia pada khoslah. Kalau dia meninggalkan khoslah, bersih, maka dia bersih dari kemunafikan, yaitu satu, man idza haddatsa kadzaba, man orang idza haddatsa, ketika bercerita dia, kadzaba, maka dusta dia. Kalau bercerita itu hobinya, kebiasaannya nggak pernah jujur, dusta terus. Dua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia akhlafa, maka menyelisihi dia, tidak pernah menetepi janji. Saking seringnya tidak menetepi janji itu seperti itu. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia, khana, maka berkhianat dia. Dipercaya dia tidak bisa memegang amanat, dititipi uang tidak sampai, hilang. Dititipi amanat mencari ilmu oleh bapak ibunya, tidak cari ilmu. Misalkan diamanati menyampaikan ilmu oleh Allah Rasul, ternyata menyimpan ilmu, dan seterusnya.
Itu tanda-tanda kemunafikan. Istadallu, mengambil dalil, beristidlal. Istadalla yastadillu istidlalan, beristidlal, mengambil dalil. Siapa para ulama? Bihi, dengan hadis, ala annal insan, atas sesungguhnya manusia iku qad takunu. Qad itu kalau masuk kepada fi'il mudhari', contohnya takunu, kana yakunu, itu bisa bermakna taklil, namanya kadang-kadang. Qad kunu, kadang-kadang ada. Istadalu ala annal insan qad takunu, kadang-kadang ada fihi, di dalam insan, apa syu'batun min iman, cabang, sebuah cabang dari keimanan, bagian dari keimanan, wa syu'batun min nifaq, dan sebuah cabang dari kemunafikan. Itu. Jadi para ulama menyimpulkan dari dalil ini berarti bisa disimpulkan ada orang itu kadang-kadang bercampur dalam dirinya. Ada cabang kemunafikan, ada cabang keimanan. Dia mukmin, tapi dia juga mengerjakan pekerjaan kemunafikan. Berarti imma amaliyun li hadzal hadis, imma amali, ada kalanya hanya berupa perbuatan, bukan dari hati. Li hadzal hadis, berdasarkan ini hadis. Awi i'tiqadi, atas, atau munafik i'tiqad, akidah, hati. Masih ingat kemarin akidah asal kata dari apa? Aqdun, yaitu ar-rabtu maknanya. Akidah ma'qud alaiha. Jadi memang hatinya itu, i'tiqadnya itu memang munafik, belum iman. Ya, belum iman. Kama dallat alaihil ayah, sebagaimana menunjukkan pada demikian munafik i'tiqadi apa? Al-ayatu, ayat. Yang mana ayatnya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Mereka lahirnya bilang iman kepada Allah dan akhir, tapi sebenarnya hatinya tidak iman. Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun, kadzibun, dusta. Itu namanya i'tiqadi. Kama dhahaba ilaihi ta'ifatun minas salaf, sebagaimana berjalan, berpendapat ilaihi, pada pembagian ini. Siapa ta'ifatun? Segolongan minas salaf, dari ulama salaf. Wa ba'dul ulama, dan sebagian para ulama. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wa kama sayati insyaallah, dan sebagaimana yang akan datang berikut ini insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala. Taib, mafhum? Perhatikan, saya menyimpulkan ini kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu, perhatikan, lahirnya masih ingat? Ada yang ingat? Sekitar tahun 701 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 700 tahun yang lalu. Beliau itu dikenal sebagai muhaddits, ahli hadis, mufassir, ahli tafsir, faqih, orang yang fuqaha, masuk ke level mujtahid, fuqaha, dan mu'arrikh, ahli sejarah Islam, tarikh. Itu 4 gelarnya Imam Ibnu Katsir. Beliau menyimpulkan, perhatikan ini penting ya, istadallu bihi ala annal insan, yang saya baca tadi, qad takunu fihi syu'batun min iman wa syu'batun min nifaqin imma amali li hadzal hadis. Sampai situ. Li hadzal hadis. Perhatikan, hadis ini oleh para ulama, kita sudah masuk level ulama apa belum? Kalau belum, ikuti ini. Oleh para ulama dijadikan sebagai dasar jenis
munafik apa? Amali. Ya. Jenis munafik amali. Ini penting untuk diingat karena gini, kalau ini nggak dibatasi hadis sebagai munafik amali, nanti orang akan sembrono. Apa sembrono ini? Ngawur. Pokoknya ketika ketemu orang berbuat tiga, munafik kamu, kafir kamu. Ini nggak boleh. Jadi para ulama membatasi hadis ini digunakan untuk munafik amali. Jadi kalau ketemu seseorang, ngerti seseorang, dia idza haddasa kadzaba. Kalau bercerita dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika berjanji menyelisihi, wa idza tumina khana. Melakukan tiga hal ini, itu tidak boleh seseorang langsung menjustis, memastikan anta munafik, kafir, mukhallad finnar. Nggak boleh. Karena hadis ini hanya digunakan untuk munafik amali. Kenapa begitu? Dihubungkan dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Di antaranya kalau hadis yang lain tidak boleh seseorang memastikan, menuduh, menghukumi saudaranya dengan mengatakan ya kafir. Ya munafik itu sama. Ya munafik itu sama. Nah, hadis ini juga yang kedua sebagai apa ya, terhib atau tambih bagi masing-masing kita, personal orang iman, supaya ada ketakutan, rasa takut kalau dirinya berdusta, dirinya berkhianat. Wah, saya kejangkit munafik ini. Nah, segera bersih diri. Apalagi melakukan tiga hal, segera bertobat kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi jangan dipakai dasar untuk mentahkim, menghukumi seseorang. Nah, kita menghukumi seseorang itu total lahirnya saja. Kita menjumpai orang, setahu kita dia mengerjakan tiga hal, tapi belum tentu dia terus menerus. Belum tentu terus menerus. Belum tentu itu hatinya dia tidak iman, belum tentu. Kalau hatinya iman, melakukan ini namanya apa? Nifak amali. Nah, adapun yang nifak i'tiqadi, nah, ada ayat tersendiri. Seperti di ayat wa minan nasi may yaqulu yang kita baca di ayat sebelumnya. Lalu di awal surat Al-Munafiqun. Ya, itu munafik i'tiqadi. Itu pun sekarang kita nggak tahu, nggak ngerti. Karena itu apa? Karena itu pekerjaan hati. Kita menghukumi muslim seseorang itu toto lahire. Apa toto lahire itu? Secara lahir saja. Ketika dia baca syahadat, mengerjakan rukun Islam 5, kita bilang anta muslim. Lahirnya dia mengerjakan rukun Islam, rukun iman 6. Kita ngelihat, apalagi dia menyatakan omongan yang tampak begitu, kita bilang anta mukmin. Itu hatinya iman apa tidak, Islam sungguhan apa tidak, Allahu a'lam wa hisabuhu 'ala Allah. Itu. Khalas, mafhum hada? Baik. Hadis kedua. Qala al-Imam Ahmadu hadatsana Abu an-Nadri hadatsana Abu Muawiyah yakni Syaiban an Laitsin an Amr bin Murrah an Nabil Bakhtari an Nabi Sa'id qala bi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qulubu arba'atun. Hati itu, beberapa hati itu dibagi 4. Ada 4 golongan atau 4 kelompok. Satu, qalbun ajradu, hati yang ajrad. Ajrad itu murni, bersih. Jarada laisa fihi ghillun wala ghishun, hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada ghash. Fihi, di dalam hati, mithlus siraj, seperti lampu, yuzhiru, menerangi. Apa lampu? Di dalam hati itu ada penerang sebagaimana lampu.
Jadi hati itu jelas, melihat sesuatu perkara itu jelas. Mana benar, mana salah. Yang kedua, wa qalbun aglafu, dan hati yang terkunci. Mughallaqah qasiyah, hati yang terkunci keras. Ya. La tadkhulu fihi mau'izah. Nasihati enggak mempan, namanya aglaf, maghluf. Qulubuna ghulf, itu aglaf. Marbutun ala gilafi, yang diikat ala gilafi, atas tutupnya. Jadi ditutup, tutupnya diikat. Yang ketiga, wa qalbun mangkusun, dan hati yang terbalik, maklub, yang dibalik. Kayak cangkir atau wadah itu dibalik, namanya mangkus. Wa qalbun musaffah atau musaffah, hati yang musaffah itu berwajah dua. Kalau mana aslinya musaffah itu berlapis, logam yang berlapis, maksudnya berwajah dua. Ammal qalbul ajrad, adapun hati yang ini jenis yang pertama, hati yang ajrad, bersih. Iku faqalbul mu'min, itulah hatinya orang iman. Sirajuhu fihi nuruhu. Sirajuhu, lampunya hati, iku fihi, di dalam hati itu. Nuruhu, nurnya hati. Atau hu yang pertama itu ke mukmin. Sirajuhu, lampunya mukmin, iku fihi, di dalam kolbu, yaitu nuruhu, nurnya, cahayanya kolbu, ada di situ dah. Hidupnya dibimbing oleh kepahamannya, keyakinannya, oleh ilham-ilhamnya yang baik. Wa amal qalbul aghlaf wa qalbul kafir, adapun hati yang terkunci itu adalah hatinya orang kafir. Wa ammal qalbul mangkus, adapun hati yang terbalik, fa qalbul munafiqi al khalisi, maka hati orang munafik yang murni, ini i'tiqadi. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah sendiri sudah membagi, ada hati itu iman, ada hati itu kafir, ada hati itu munafik murni, i'tiqadi. Namanya al-munafiqul khalis. Arafa summa angkara, mengetahui dia kebenaran lalu dia mengingkari. Itu yang pertama kan kemarin, kamathalil ladzis istauqada nara falamma adaat ma haulahu, dia mulai ngerti. Zahaballahu binurihim. Tuh munafik. Jadi dia masuk Islam pura-pura, tapi dia ngerti kebenaran. Dia mendengar ayat, dia mendengar sunnah Nabi, lalu dia kafir. Ini dia mengetahui kebenaran lalu dia mengingkari. Itu namanya munafik khalis. Khalis atau munafik i'tiqadi. Wa ammal qalbul musaffah, adapun hati yang musaffah, faqalbun fihi imanun wa nifaqun, maka itu adalah hati fihi, di dalamnya imanun, ada keimanan, wa nifaqun, dan ada kemunafikan. Hati yang bercampur, ada iman, ada munafik. Wa mathalul iman fihi kamathalil baqlah, adapun gambarannya keimanan fihi, di dalam hati itu, kamathil baqlah, sebagaimana baqlah. Baqlah itu sayur mayur, kol, gubis. Ya, kubis apa gubis? Kol buntat apa kol panjang? Kol sayuran. Yamudduha, memanjangkan atau menghidupkan, menyuburkan pada baqlah itu al-ma'ut thayyib, air yang bagus, air yang baik. Kalau disiram dengan air yang bagus, menjadi apa? Subur.
Wa mathalun nifaqi fihi, gambarannya kemunafikan di dalam hati itu kamathalil qorhah, sebagaimana qorhah. Qorhah itu dummal. Apa dummal? Udun. Bahasa Indonesianya udun apa? Bisul. Yamudduha alqayhu waddamu, memanjangkan, menyuburkan pada bisul itu apa? Alqayhu nanah, waddamu dan darah. Semakin banyak darah sebagaimana dana, semakin besar bisulnya itu. Kalau sayuran tadi semakin ada air bersih, semakin dia besar. Fa'ayyul maddataini, ada yang middataini, maka yang mana di antara dua bahan, yaitu air dan apa tadi, nanah darah itu, ghalabat mengalahkan apa ayu alal ukhra atas yang lain, maksudnya lebih dominan mengalahkan yang lain. Ghalabat maka mengalahkan dia ayu alaihi atas ukhra, atau alaihi atas mukmin, alaihi atas ukhra, atas mukmin. Maksudnya yang kalau hati sudah ada keimanan, ada kemunafikan, dilihat suplemennya. Apa suplemennya? Dilihat penyuburnya. Yang dominan itu yang menang. Kalau tadi sayur, ya, sayuran dikasih air bersih, subur sayurannya. Terus air bersih yang dominan, maka suburannya apa? Sayurannya yang menang. Itu ibarat keimanannya. Terus mendapatkan ilmu, terus dapatkan nasihat-nasihat yang baik, ya, keimanannya itu bisa ngalahkan kemunafikannya. Tapi kalau yang tadi ibarat apa tadi, bisul, terus dapat suplai darah kotor, nanah, oh tambah besar. Nah, itu. Ya, dilihat yang mana di antara dua itu yang paling dominan menguasai. Maka ini peringatan bagi kita supaya koreksi diri, ya. Kalau kita punya cabang kemunafikan, jangan disuburkan, segera dibasmi kemunafikan itu. Jangan pernah ingin berdusta, jangan pernah ingin menyelisihi janji, jangan pernah ingin berkhianat. Kalau ada benih-benih begitu, segera dimatikan, segera dibinasakan. Wahada isnadun jayyidun hasanun. Ini isnadnya hadis ini menurut Imam Ibnu Katsir itu jayyid dan hasan. Jadi Imam Ibnu Katsir itu bukan hanya ahli tafsir, beliau juga peneliti hadis. Makanya diberi gelar namanya muhaddis, ahli hadis. Kita ahli apa, saudara? Ahli hadis juga. Muhaddis, tukang cerita tau mananya, di mana-mana ngomong aja, kono cerita, pokoknya dapat tempat yang majelis yang enak, wah langsung udah keluar keahliannya menjadi muhaddis, tukang cerita. Nah, tetapi muhaddisul kalam katsir. Nah, ini perlu diperbaiki, kita hafalkan hadis, ya, pahami hadis, jadilah kita peneliti hadis jika mampu, dengan belajar ilmu mustalah, ilmu al-jarh wa ta'dil dan lain-lain. Siapa yang mampu nanti silahkan, nanti gelarnya muhaddis insyaallah biidznillah. Baik, wa qauluhu ta'ala, kita pindah ke ayat berikutnya, ayat 21 ya. Belum. Ini masih penutup ayat 19. Ayat 20 ya. Ya betul, ayat 20. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Seandainya menghendaki siapa Allah, la dhahaba bisam'ihim, maka menghilangkan siapa Allah, bisam'ihim pada pendengaran mereka, wa absarihim dan mata mereka, dibikin tuli, dibikin apa? Buta, sebagai siksa. Himnya kepada siapa?
Rujuknya kepada siapa? Munafik au kasayyibin itu. Munafik. Innallaha, bisa enggak seperti itu? Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in iku qadirun. Nah, tentang kalimat ini ada berapa bahasan Imam Ibnu Katsir? Coba. Satu, qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id ibn Jubair au an Sa'id ibn Jubair. Muhammad juga dari Ikrimah, juga dari Sa'id bin Jubair. Semuanya kedua-duanya an Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas, saudara? Sahabat Rasulullah, ulama, ahli tafsir, mendapat jaminan doa dari Nabi. Wa faqihu, Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma faqihul Quran wa allimhu ta'wil. Diajari ilmu tafsir oleh Allah. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Lima taraku minal haqqi ba'da ma'rifatih, kata Ibnu Abbas. Lima taraku, karena apa-apa, taraku telah meninggalkan mereka, rupanya ma minal haqqi, dari kebenaran. Ba'da ma'rifati, sesudah mengetahuinya, setelah mengetahui kebenaran. Mereka itu diancam siksa oleh Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Karena mereka telah meninggalkan kebenaran sesudah mereka mengerti. Hati-hati. Berhati-hati kalau kita sudah ngerti dalil, ngerti keterangannya, jangan ditinggalkan. Kalau tidak mampu mengamalkan, mohonlah ampun kepada Allah. Jangan sengaja meninggalkan, itu bahaya dalam zaman itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qala Ibnu Abbas menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Beliau menjelaskan, qala Ibnu Abbas, ai innallaha ala kulli ma arada bi'ibadihi min niqmatin aw afwin qadirun. Qadir. Sesungguhnya Allah atas segala apa-apa, apa saja, ala kulli ma arada, yang Allah menghendaki, bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya, yaitu min niqmatin, dari menyiksa, aw afwin, atau memaafkan, iku qadirun, kuasa. Jadi melihat Ibnu Abbas menerangkan ayat ini kan umum, tapi hubungannya dengan siyakul kalam, dengan siap cerita dalam ayat ini oleh Ibnu Abbas diterangkan Allah kuasa menyiksa, kuasa mengampuni. Nah, manusia nggak kuasa, itu tergantung Allah. Munafik mau disiksa, itu kuasa Allah. Munafik mau diampuni, dibikin dia bertobat, bisa saja. Tidak usah memotong, atau misalkan ada orang munafik menjengkelkan, wah terus bilang kamu nggak diampuni Allah, belum tentu. Belum tentu. Kamu disiksa oleh Allah, pasti kamu kekal di neraka, belum tentu. Kalau orangnya belum mati dalam keadaan kafir, kita nggak bisa memastikan. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini bahasan pertama dari Ibnu Abbas. Yang kedua, waqala Ibnu Jarir, innama wasafallahu ta'ala nafsahu bil qudrati ala kulli syai'in fi hadzal mawdi'. Sesungguhnya menerangkan siapa Allah, mensifati siapa Allah, nafsu pada dirinya Allah, bil qudrah, dengan kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Itu tadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Fi hadzal mawdi', di dalam ini tempat, di dalam ini alur cerita, di dalam tempat ayat ini, alur cerita ini. Kenapa? Li'annahu hadzaral munafiqin. Karena sungguhnya Allah itu memberi kabar penakut, menakut-nakuti al-munafikin, pada orang-orang munafik. Ba'sahu, pada siksanya Allah. Apa siksanya? Walau sya'allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim wa satwatahu, dan sama kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Wa akhbarahum, dan juga telah menghabarkan siapa Allah pada mereka, annahu bihim muhit, sesungguhnya Allah dengan mereka iku muhitun, meliputi. Mana ayatnya? Wallahu muhitun bil kafirin, di ayat sebelumnya. Wallahu muhitun bil kafirin. Di sini Allah menakut-nakuti dengan pertama diancam siksa, dihilangkan pendengaran, penglihatan, ya. Terus Allah juga mengabarkan kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah juga mengabarkan sebelumnya, wallahu muhitun bil kafirin. Wa annahu ala idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun, dan sungguhnya Allah ala idhabi asma'ihim, atas menghilangkan pendengaran mereka, absarihim, dan mata mereka, qadirun, kuasa. Jelas ya? Jadi di sini dengan beberapa rujukan Imam Ibnu Katsir memilih bahwa walau sya'allah la dhahaba bisami wa absarihim itu ancaman siksa kepada mereka. Kenapa diancam? Karena mereka sudah ngerti kebenaran tapi mereka meninggalkan. Diperkuat oleh ucapan Ibnu Abbas, kemudian ucapan Ibnu Jarir. Wa makna qadir, ini kembali ke ucapan Imam Ibnu Katsir. Wa makna qadir iku qadir. Makna qadir itu sama dengan qadir. Wazan fa'il qadir dalam siyak ini sama dengan wazan fa'ilun, isim fa'il. Qadir, zat yang berkuasa, zat yang kuasa. Kama anna makna alim iku alim, sebagaimana makna kata-kata alim itu maknanya adalah alim, mengetahui. Cuman kalau untuk Allah, kalau kita memaknai dikasih maha, maha kuasa, maha mengetahui. Kenapa? Karena Allah tidak ada di atasnya Allah. Allah paling atas dalam segala sifat baiknya. Mengetahui bukan mengetahui biasa, maha mengetahui, tidak ada yang di atasnya Allah. Itu maha. Tidak ada yang menyamai Allah, mendekati Allah, nggak ada. Itu bahasan kedua, memperkuat. Ya, sekarang bahasan ketiga. Wa dhahaba Ibnu Jarir wa man tabi'ahu min katsiril mufassirin, dan berpendapat atau memilih jalan siapa Ibnu Jarir, wa man tabi'ahu, dan orang yang ulama yang mengikuti Ibnu Jarir, yaitu min katsir, dari banyak sekali, tapi bukan aktsar ya, banyak, katsir banyak, minal mufassirin, dari ulama-ulama ahli tafsir, ila kepada anna hadzainil matsalaini, sesungguhnya ini dua gambaran. Masih ingat? Ada dua gambaran untuk orang munafik. Yang pertama apa? Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Yang kedua gambarannya au qasayyibin. Berarti dilihat ayat sebelumnya 17, 18 itu gambaran pertama, 19, 20 itu gambaran kedua. Kata mereka iku madrubani, dibuat apa dua gambaran itu, lisin fin wahid minal munafiqin, untuk macam satu, untuk satu macam, satu jenis, minal munafiqin, dari orang-orang munafik. Sebagian Imam Ibnu Jarir dan banyak sekali di antara mufassirin memilih pengertian bahwa dua gambaran itu adalah untuk satu jenis orang munafik. Masih ingat di depan? Kalau di depan Imam Ibnu Katsir kan menggiring pertama kali apa? Ingat enggak? Dua jenis. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali.
Munafik i'tiqadi itu kamatsalil ladzi istauqada nara, atau ayat sebelumnya wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Terus au kasayyibin, ini adalah kemunafikan jenis lain, ya, yaitu munafik amali. Bisa amali, kadang munafik, kadang seperti yang dijelaskan yang lalu. Itu munafik golongan kedua. Ya, dirujuk lagi nanti, dirujuk lagi. Tapi ada sebagian ulama mufassir pilihannya, perhatikan pilihannya, dia tidak menafikan pengertian yang lain. Pilihannya pokoknya dua gambaran ini tidak terpisah. Ini mensifati satu jenis kemunafikan, orang munafik. Wa takunu au, dan ada apa au min qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, au kasayyibin, huruf au-nya itu ayat berapa ini? 19 ya. Iku bimaknal wawi, bermakna wawu. Dan di ayat 17-nya kan, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Nah, terus belakangnya au kasayyibin, atau. Nah, ini dimaknai wa kasayyibin, dan seperti. Nah, paham tuh? Kalau dikasih dan berarti apa? Berarti apa? Ditambahkan. Ini gambarannya ini. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan taat kamu minhum, dari golongan mereka, athiman pada orang yang berdosa, au kafuran, atau yang kafir. Au di sini takunu litakhyir. Ada apa au bermakna litakhyir, untuk pilihan, memilih. Maksudnya, penjelasannya, idrib lahum mathalan bihadza wa in syi'ta bihadza. Idrib, membuatlah kamu, lahum, untuk mereka munafik, mathalan, gambaran, bihadza, dengan ini. Bihadza, dengan ini. Ini yang pertama apa? Seperti menyalakan api. Wansita, jika mengendaki kamu, bihadza, dengan ini, gambaran seperti apa? Hujan yang orang yang kena hujan, maksudnya seperti hujan. Silahkan milih. Paham tuh? Au takunu litakhyir, atau ada apa au dalam ayat iku litakhyir, untuk bermakna takhyir. Mafhum hadza aw lam tafhamu? Ini Imam Ibnu Katsir menggiring bahwa Imam Ibnu Jarir dan banyak sekali mufassir yang lain menerangkan bahwa dua gambaran ini adalah untuk satu jenis apa? Kemunafikan. Nah, kalau dibilang satu jenis, kan kata-katanya kan au, mestinya kan dua. Halas. Pertama, gambarannya seperti orang menyalakan api, atau gambaran berarti kan dua ini jumlahnya. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan
Berarti au di sini dalam au kasayyibin itu bermakna wau dan gitu. Ka qaulihi ta'ala wala tuti' minhum athiman au kafura, bermakna wa kafura. Jangan kamu taat dari mereka orang yang berdosa dan dia kafir. Jadi satu orang. Nah, au kasayyibin seperti itu maknanya. Wow. Orang munafik itu gambaran pertama, gambarannya seperti menyalakan api, dan gambarannya juga gitu. Jadi tetap satu, jumlahnya satu. Dan gambarannya juga kayak hujan gitu. Halas? Au bimakna waw. Atau yang kedua, au takunu, atau ada apa au di dalam kasayyibin itu litakhyir, pilihan. Maksudnya apa? Muhammad, orang munafik itu bisa kamu bikin gambarannya bisa seperti orang menyalakan api, bisa juga gambarannya seperti apa? Hujan. Artinya munafiknya tetap satu jenis. Oh, berarti Imam Ibnu Katsir juga ahli bahasa ya? Oh iya dong. Bagaimana nggak ahli bahasa Arab, nggak ahli naus Arab? Gimana? Aw aja bingung. Au itu bisa bimana wau, wa bisa bimana au litakhyir, macam-macam melihat siakul kalamnya. Berarti tafsir itu juga dipengaruhi oleh tata bahasa. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Sehingga bisa bermakna begini, bisa bermakna begini, kan bisa menyimpulkan hukum lain juga ketika itu ayat bab hukum. Sekarang saya tanya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Coba sampean maknanya. Nikahilah wanita dua wa sulasa. Sampean maknanya apa? Wa dan berarti oke. Wa sulasa dan 3 berapa udah? 2 tambah 3 berapa? 5. Wa ruba 4. 5 tambah 4. Berarti boleh sampean wahyu 9. Salah. Nah, berarti wawunya di mana apa di sini? Wawunya di mana au, itu namanya makna mangkul, makna maksur. Ngertinya di mana? Harus ngerti hadis, harus ngerti rujukan para sahabat seperti apa, para tabi'in seperti apa. Wawu di sini justru di mana au. Boleh kamu 2, boleh 3, boleh 4, mentok sudah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat. Ini perbandingan, saya ngasih gambaran bahwa orang mentafsirkan Al-Qur'an harus hati-hati. Kalau Anda tidak mengerti qawaid lughah, qawaid usul tafsir, nggak ngerti, apalagi Quran juga nggak banyak ngerti, hadis juga sebagai sababun nuzul dan lain-lain nggak pernah ngerti. Nah, itu jangan berani-berani memaknai Al-Quran sendiri. Ikutilah orang yang ahli. Orang yang ahli. Ngaji betul, jangan sampai salah. Jangan nambah, jangan mengurangi. Sebab kesalahan mentafsirkan Al-Quran itu bisa termasuk iftira 'ala Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Bahaya itu. Baik. Aulit tasawi, atau au yang ada di dalam kasayyibin, au kasayyibin itu bermakna litasawi, menunjukkan persamaan, sesuatu yang sama antara awal sama akhir itu satu, yang kedua itu sama, sesuatu yang sama, litasawi. Mithlu, contoh gambaran perbandingan kata Jalis al-Hasana awi bena Sirina. Nih. Jalis al-Hasan, duduklah kamu, mencarilah ilmu kamu al-Hasan pada Hasan al-Basri. Au ibn Sirin atau ibn Sirin. Tasawi namanya. Awalnya di sini tasawi. Menunjukkan kesamaan, silahkan milih kamu.
Jadi tadi disebut au bimana wau, atau aulid takhyir, atau aulid tasawi. Tiga makna ini menunjukkan satu jenis tetap, walaupun yang gambarannya dua. Ya, seperti perkataan yang terakhir ini, Jalis Al-Hasan Ibn Sirin. Itu maknanya ala mawajjahu Az-Zamakhsyari, atas apa-apa yang mentaujih pada siapa Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari, tentang makna au di sini. Anna kullan minhuma, bahwa sesungguhnya masing-masing dari keduanya, Jalis Al-Hasan aw Ibn Sirin, iku musawin lil akhar, menyamai kepada yang lain. Dalam hal apa? Fi ibahatil julusi ilaihi, di dalam bolehnya duduk berguru, ilaihi pada apa? Kullan minhuma. Jadi kata-kata Jalis Al-Hasan au Ibn Sirin itu menunjukkan duduk di berguru di dua orang itu sama, aunya itu sama. Berarti wa yakunu ma'nahu ala qaulih, dan ada apa maknahu, pengertiannya au ala qaulihi, atas firman Allah. Ya. Ada makna au ala qaulihi ke Zamakhsyari aja lebih dekat. Dan ada apa maknahu, maknanya au ala qaulihi berdasar ucapan Zamakhsyari. Berarti kalau dipraktekkan kepada ayat, sawa'an darabta lahum mathalan bihadza au bihadza, gitu. Sawa'an sama darabta, membuat kamu Muhammad, lahum untuk mereka, mathalan pada gambaran, bihadza dengan ini. Apa yang pertama gambarannya? Kamathalil ladzi istauqada nara 17-18, au bihadza, atau gambaran dengan ini 19-20, au kasayyibin fahuwa mutabiqul li halihim, maka gambaran itu mencocoki keadaan mereka munafik. Memang satu jenis munafik, namun keadaannya berubah-ubah. Kadang gambarannya seperti orang menyalakan api, kadang gambarannya seperti apa? Seperti hujan. Tapi ini Imam Ibnu Katsir tidak memerinci secara detail lagi dalam tafsir kedua ini. Yang didetailkan oleh Ibnu Katsir, yang detail sekali itu yang pertama, bahwa ada dua jenis. Kamathalil ladzi istauqada nara satu jenis, kasayyibin satu jenis lagi. Makanya di depan kan panjang itu merinci karena dibagi dua. Ya, tafsir kedua ini nggak dirinci oleh Ibnu Katsir. Pokoknya itu satu jenis kemunafikan. Nah, kalau mau jelas kembali kepada tafsirnya Jarir At-Tabari, karena Ibnu Jarir At-Tabari memilih yang satu jenis. Di sana dijabarkan lagi. Sudah punya apa belum? Nah, kalau nggak punya ya silakan siapkan uangnya. Insya Allah masuk kurikulum kita juga At-Tabari, insya Allah. Qultu, berkata aku Imam Ibnu Katsir, wa hadza yakunu bi'tibari jinsil munafiqin. Ini berarti menguatkan yang pertama, yang dibagi dua. Wa hadza, dan ini yakunu ada apa hadza bi'tibari jinsil munafiqin, dengan mengiktibarkan, mengangkat jenis orang-orang munafik. Fa innahum, maka sungguhnya mereka iku asnafun, beberapa macam. Walahum, dan bagi mereka ahwalun, beberapa sifat, beberapa keadaan, tingkah, perbuatan. Wasifatun, dan beberapa sifat.
beberapa sifat. Kama dzakaraha, sebagaimana menyebutkan pada asnaf ahwal wa sifat itu siapa Allah Ta'ala fi surati Bara'ah. Di surat apa? Bara'ah. Bara'atun minallahi wa rasulihi. Surat apa? Taubat. Yaitu kata-kata dalam ayat ada wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat. Wa minhum sebagian dari munafik begini-begini, sebagian dari munafik begini-begini. Itu dalam surah At-Taubat. Yadhkuru ahwalahum wa sifatihim, menceritakan siapa Allah pada ahwal, keadaan-keadaan mereka, wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka. Wallahu wama, dan apa-apa ya'tamidunahu minal af'al, ya'tamidunahu yang berpegangan, i'timad mereka rupanya minal af'al wal aqwal, dari perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan mereka. Maksudnya perbuatan yang biasa mereka kerjakan, ucapan-ucapan yang biasa mereka ucapkan. Faja'ala hadainil mathalaini, maka menjadikan siapa Allah pada ini dua gambaran. Dua gambaran mana? Yaitu 17, 18 dan 19, 20. Lisimfaini minhum, bagi dua golongan, minhum dari mereka. Asyadda mutabaqatan li ahwalihim wa sifatihim. Asyadda, lebih sangat apanya, mutabaqatan mencocokinya, li ahwalihim wa sifatihim, pada tingkah-tingkah keadaan mereka, tingkahnya, perbuatannya, wa sifatihim, dan sifat-sifat mereka. Jadi dua gambaran ini sangat cocok bagi mereka, bahkan lebih cocok daripada keadaan dan sifat asli mereka. Artinya cocok sekali. Apa cocoknya? Sesuai, ora kacek. Dua gambaran ini betul-betul mencocoki, bahkan lebih cocok daripada aslinya, mencocoki keadaan dan sifat-sifat mereka. Wallahu a'lam. Ini Imam Ibnu Katsir tetap menguatkan yang pertama, bahwa ini adalah gambaran untuk dua jenis, dua golongan orang munafik. Khalas. Beliau menguatkan lagi, kama darabal mathalaini, sebagaimana menguatkan membuat siapa Allah al-mathalaini, dua gambaran, fi suratin Nur, dalam surat An-Nur. Dua gambaran lisim fayil kuffari, untuk dua golongan orang kafir, yaitu ad-du'ati wal muqallidin, golongan para dai, wal muqallidin, dan para muqallid, orang kafir yang muqallid. Di mana gambaran itu? Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Ini yang ad-du'at. Amal-amal orang kafir itu seperti fata morgana di suatu tanah tinggi, di suatu tempat. Ila anqal, sampai berfirman siapa Allah yang kedua, golongan orang kafir yang kedua apa gelarnya? Muqallid, itu kadzulumatin fi bahril lujji yang syahu maujun. Ini sudah di depan ini. Imam Ibnu Katsir menguatkan lagi bahwa sepertinya giringannya beliau lebih memilih dua jenis, yang dua jenis. Fi qaulihi mana al-ayah. Fal awwalu, maka ayat yang pertama, walladzina kafaru amaluhum kasarabin, iku lid-du'ati, bagi para dai, yaitu alladzina, orang-orang, mereka fi jahlin morak kabin, yang berada dalam kebodohan yang tumpuk-tumpuk, yang murakkab, jahlin murakkab, kafir jahil murakkab, jahlul murakkab. Di mana murakkabnya? Dia sendiri jahil, bodoh, nggak ngerti, melakukan kekafiran,
Lalu dia tidak mengerti bahwa dirinya tidak mengerti. Perasaannya ngerti sehingga dia berdakwah. Dengan berdakwah, perasaannya jadi guru, syekh, ustadz, kiai, tapi kiai kekafiran. Mengajak pada kekafiran. Wasani lidzawil jahlil basit. Dan ayat yang kedua, kadulmatin, untuk orang-orang pemilik kebodohan al-basit, yang biasa, kebodohan yang umum, yang lumrah, yaitu minal adba'i, dari para pengikut, al-muqallidin, yang taklid, yang hanya ikut-ikutan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah yang lebih ngerti dengan yang benar. Inilah ucapan rendah hatinya para ulama, ya. Sesudah dia meneliti betul memaknai Al-Quran, ini contoh kehati-hatian para ulama, memaknai, menerangkan sesuai dengan bahasa, sesuai dengan mangkul ma'thur dari para sahabat tabi'in. Sudah usaha seperti itu loh, belakangnya masih ditutup dengan ucapan apa? Apa itu? Saman baca, wallahu a'lamu bissawab. Jadi tidak ada kesombongan merasa benar sendiri. Pokoknya kalau lewat saya ngajinya, mangkulnya mesti murni, mesti benar. Kalau nggak lewat saya, nggak bisa. Kitab karangan semua itu. Nah, nggak ada yang benar, itu ro'yi itu. Misalkan ini omongan apa ini? Ini omongannya orang mutakabbir, orang sombong. Namanya jahlul. Nggak ada yang berani. Ya udah, balikan rujukannya tadi. Tuh, seorang imam, wallahu a'lamu bissawab. Padahal kita lihat dari kemarin, kita memahaminya aja masih ingat apa enggak? Nah, kalau nggak diulang lagi nggak ingat. Orang banyak hadisnya, ucapan para ulama. Gitu itu masih wallahu a'lamu bissawab, masih menyerah kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang lebih tahu dengan yang benar. Ini kami hanya usaha kami, ya Allah. Begitulah sebagai orang alim. Apalagi masih thalabul ilmi, ngerti ujung-ujung sedikit-sedikit. Wah, berarti gini. Jangan. Kuasai ilmu dulu. Kalau Anda sudah sampai ke level yang sepantasnya, baru Anda menjadi juru hukum. Akidah belum ngerti. Bedanya muamalah dengan bukan muamalah aja belum ngerti. Mana yang wajib, mana yang sunnah juga belum ngerti. Sudah juru hukum. Waduh, ini namanya at-tasaddur qabla ta'ahul. Maju sebelum punya keahlian, itu merusak umat. Maka saya mengingatkan para talibul ilmi, para tulab, supaya sungguh-sungguh dalam ilmu. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Kenaan apa enggak ini? Ini mulai akidah ini. Bicara akidah ini, tauhid ini. Hai manusia, ubudu rabbakum. Menyembahlah kalian, beribadahlah kalian, rabbakum, pada Rabbu kalian. Kita maknai apa biasanya? Tuhan kalian. Diingat-ingat, Rabbu itu ada makna khusus, bukan hanya Tuhan. Harus diingat-ingat, walaupun sampean memaknai Tuhan, sampean ingat 3 makna yang pokok untuk Rabbu. Apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu makna Rabbu. Dalam bahasa Arab, makna Rabbu itu pencipta, pemilik, penguasa, yang memiliki, yang menguasai, terus pengatur, mudabbir, yang mengatur semua cara. Kalau kita sembahlah Rabbu kamu, maksudnya adalah pencipta kamu, yang menguasai kamu, milik kamu, yang mengatur semua pergerakan kamu di dunia, di akhirat semuanya. Siapa Rabba kamu itu? Alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan siapa zat pada kalian. Waladzina, dan pada orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Tujuannya apa? Kamu disuruh menyembah hanya kepada Allah, pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa.
Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin disebut orang takwa, sembahlah Allah saja. Sembahlah Allah saja. Ini namanya apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah, menyendirikan Allah, menyatukan hanya kepada Allah di dalam uluhiyahnya Allah, dalam menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah itu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Apalagi sifat Allah alladzi dzat ja'ala, yang telah menjadikan, membuat siapa zat lakum untuk kalian, al-ardha, bumi ini dijadikan firasyan, sebagai alas bagi kamu, ya. Kamu injek-injek, kamu duduki, kamu tiduri bagian bawah kamu. Was-samaa, dan menjadikan langit binaan, sebagai atap. Tuh, yang kedua, langit bumi oleh Allah diciptakan sebagai alas dan atap bagi kamu. Pertama, yang menciptakan kamu. Kedua, yang membuat langit bumi untuk kamu. Ketiga, wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan siapa Allah dari langit ma'an, air. Nih, hujan itu yang nurunin Allah. Keempat, fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum, lalu mengeluarkan siapa Allah bihi, dengan air itu, minas samarat, beberapa buah-buahan. Ini keempat. Kelima, rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian. Allah yang ngasih rezeki kepada kamu berupa buah-buahan itu. Ada berapa sifat Allah ini? 5 ya, sudah disebut. Karena itulah fala taj'alu lillahi andada, jangan syirik. Ini dikuatkan lagi, ini menguatkan u'budu rabbakum. Ini menguatkan, sembahlah Allah saja. Fala taj'alu lillahi andada, jangan membuat kalian bagi Allah andadan, persamaan. Jangan ada dari makhluk ini yang kamu samakan dengan Allah. Dalam hal apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, yang tentunya yang paling pokok dalam uluhiyah dan rububiyah di sini. Kalau siaknya kata ini, jangan kamu bikin persamaan dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal ubudu, uluhiyah. Dalam hal alladzi khalaqakum, apa? Rububiyah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, apa? Itu sifat Allah apa bukan? Sifat Allah. Dalam hal sifat Allah, asma wa sifat. Atau itu masuk di rububiyah juga, karena sifat itu bagian dari rububiyahnya Allah. Wa anzala minas sama' ma'an fa akhraja bihi minas samarat, terus rizqan lakum. Ini 6 hal tambah ubudu, ya. Itu kamu jangan ada orang lain yang kamu anggap sama dengan Allah dalam 6 hal ini. Dalam kamu beribadah, dalam sifat-sifat Allah, rububiyahnya Allah, yang 5 disebut itu, jangan ada orang makhluk yang kamu samakan dengan Allah, punya kesamaan dalam masalah ini. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ta'lamun, mengetahui kalian. Ini baru maknanya toh sudah jelas toh. Ini berarti apa namanya? Ayat apa ini? Akidah namanya. Ini tauhid namanya. Supaya kenal istilah, supaya enggak diajak ngomong tauhid cuman tolah-toleh, malah bikin tauhid sendiri. Nah, payah itu. Qala al-Hafidz Abu Bakrin Al-Bazzar, Rawahul Bazzar biasanya kita dengar. Hadatsana Muhammad ibnu Abdul Malik Al-Wasiti, hadatsana Talq ibnu Ghannam, hadatsana Qaisun anil A'mas an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah qala Abdullah. Siapa Abdullah siapa? Abdullah an Abdullah qala Abdullah. Enggak.
Tunggu dulu, berarti punya sampean nggak ada. Punya saya syarah, dengerin aja kalau nggak ada. An Abdillah qala Abdillah bin Mas'ud mengatakan, kullu syai'in nazala ya ayyuhan nas fahuwa bi Makkah. Kullu syai'in, segala suatu ayat nazala yang turun dengan awalan ya ayyuhan nas fahuwa, maka kullu syai'ku bi Makkah, turunnya di Mekah. Ya ayyuhan nas itu semua dalam ayat Al-Quran yang ya ayyuhan nas itu berarti turunnya di Mekah. Karena panggilan untuk semua manusia, yang kafir-kafir itu enggak dipanggil. Wa kullu syai'in nazala ya ayyuhalladzina amanu, segala sesuatu yang turun dengan permulaan ya ayyuhalladzina amanu fahuwa bil Madinah, maka kullu syai' itu di Madinah. Summa qala, kemudian berkata siapa Al-Bazzar, la yu'lamu ahadun asnadahu illa Qaisun, tidak diketahui seorang pun mengisnadkan hadis ini, menyandarkan dengan isnad muttasil, illa Qais, kecuali Qais, wa ghairuhu, dan selain illa Qaisun, kecuali Qais, wa ghairuhu, dan selain Qais, yarwihi mursalan, meriwayatkan pada hadis ini dengan mursal, munqati' sanadnya. Hanya Qais yang menyambungkan sanad ini sampai kepada Abdillah, yaitu keterangan tambahan. Baru syara'a tabaraka wa ta'ala, syara'a memulai siapa Allah tabaraka wa ta'ala fi bayani wahdaniyati uluhiyatih, di dalam menjelaskan keesaan hak disembahnya Allah, atau sifat uluhiyahnya Allah, hak disembah. Keesaan itu hanya, ayat ini Allah memulai menjelaskan tentang yang berhak uluhiyah, berhak disembah itu hanya wahdaniyatih, hanya Allah saja. Ini bahasa lain apa? Ada ingat kalau bahasa akidah apa namanya? Tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Di sinilah Allah memulai ayat ini, yaitu bi'annahu, apa masalahnya? Hanya Allah yang harus disembah. Alasannya apa? Kenapa kok u'budu rabbakum? Alasannya apa? Bi'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala iku huwal mun'imu ala abidih, karena Allah di Allah yang memberi nikmat, mun'im, atas hamba-hambanya. Apa nikmatnya? Satu, biikhrajihim minal adami ilal wujudi, mengeluarkan mereka hamba dari tidak ada menjadi ada. Mana ayatnya? Alladzi khalaqakum. Itu nikmat besar itu. Asalnya kamu lo nggak ada. Kamu nggak ada asalnya. Dibikin ada oleh Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk. Perhatikan, ini penting. Allah menciptakan makhluk. Ya. Sifat menciptanya Allah itu berbeda dengan menciptanya manusia. Manusia juga bikin, nggak bisa menciptakan manusia. Cuman berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau manusia itu mencipta dari ada dirobah. Kalau Allah mencipta tidak ada diwujudkan. Itu bedanya. Makanya manusia nggak sama menciptanya manusia dengan menciptanya Allah, nggak sama. Coba orang bikin kitab ini, mesti orang nanya, dari apa nih? Kertas. Kertas ini dari apa? Coba ada yang tahu nggak bahannya kertas? Jerami. Ada yang jerami zaman dulu, ada yang apa bahannya. Itu. Terus ditanya, jeraminya dari mana? Oh, dari padi. Padinya dari mana? Dari benihnya. Lah, benihnya itu dari mana? Terus ditanya, asalnya dari mana? Siapa yang wujudkan benih itu? Allah. Nah, itulah bedanya. Jadi manusia itu hanya bisa merubah gitu aja. Kalau dia, 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 kalau
Dari sesuatu yang nggak ada terus bikin ada, nggak bisa manusia, kecuali pesulap. Tapi itu nipu orang, itu hanya nipu aja. Semua itu yang dibikin oleh manusia itu asalnya ada, cuman dirubah-rubah gitu. Makanya kalau Allah dikatakan taujid, wajjada yuwajjidu taujidan, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Khalas. Makanya kalau sampai ada orang menyekutukan, mengatakan dan mencipta seperti Allah, bohong. Dan itu syirik. Itu syirik. Ya. Di sini kata Imam Ibnu Katsir, Allah menjelaskan tentang tauhid uluhiyah. Wahdaniyatu uluhiyati. Kenapa harus tauhid uluhiyah? Harus hanya menyembah Allah karena Allah yang ngasih nikmat kepada hamba. Nikmat pertama menciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Kedua, wa isbaghihi alaihim an-ni'ama adh-dhahirata wal batinah, dan menyempurnakannya Allah kepada mereka an-ni'ama, nikmat-nikmat, adh-dhahir yang tampak, wal batinah yang batin. Apa yang tampak? Berarti kalau dihitung ayatnya 2 ya. Bi an ja'ala lahumul arda firasyan, bahwa menjadikan siapa Allah lahum untuk mereka al-arda bumi firasyan alas. Ay maksudnya mahdan. Mahdan sama alas kal firas, seperti apa? Firas, lemek, tikar dan lain-lain. Muqarraratan, yang ditetapkan, enggak gerak-gerak. Muwatta'atan, diinjak-injak. Musbatatan, dipaku atau ditancapkan, ya tidak bergerak sih. Birrawasi, dengan gunung-gunung, asyamikhat, yang tinggi besar. Itu satu, dibikinkan bumi yang bisa untuk alas, gak gerak-gerak, bisa enak tidurnya ya, tenang tidurnya. Yang kedua, wasama'a binaan, dan langit binaan. Wa huwa, adapun bina iku as-saqfu. Apa saqfu? Atap, saqfan marfu'a. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, dikuatkan ayat lain, yaitu was-samaa'a saqfan mahfudha wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami buat langit itu saqfan, atap, mahfudhan, yang dijaga oleh malaikat. Wahum, dan mereka ayatina mu'ridun, mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Mu'ridun, surah Al-Anbiya 32. Ini kalau orang hafal, paham Quran, ingat binaan apa ya maknanya. Oh, itu di surat Al-Anbiya itu saqfan, maknanya saqfan mahfudha. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Kalau nggak ingat, pokoknya aku krungu ngono kuwi. Kok biyen niku tulis aku ya ngwenah iki wis. Enggak begitu. Oh, itu ada ayat bandingannya. Ya kalau sampean pas enggak ngantuk, pas ngantuk. Jadi nulis apa? Walang keliru lawang sama nanti, atau diwalik lawang keliru walang. Kalau ngantuk. Albab maknanya walang. Ngotot iki lho tulis aku. Allah diwalang, malah ono gambare barang gambar walang. Kata satunya, masalah mas, itu dalam komus, dalam dulu namanya bab dari dulu lawang. Akhirnya kalah dia. Oh ngono ta. Ya ini maksudnya ya ono walang, miber mencol ngene lawang. Tadi ya iki lawang akhirnya mana. Itu alasannya wong kalah. Kama qala fil ayatil wa anzala lahum minas sama, nikmat berikutnya, dan menurunkan siapa Allah bagi mereka minas sama, dari langit. Wal muradu bihi as-sahab. Nah, perhatikan, minas sama, dari langit. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan sama di sini adalah apa? Sahab, mendung. Hahuna di sini. Minas sama, dari langit, padahal kenyataannya dari mendung. Ini ayatnya dusta, salah, keliru sampean.
tidak semua minas sama bisa di mana dari atas, dari arah langit. Mana? Mendung. Jadi penelitian tidak salah, kenyataan tidak salah. Makanya itu lihat saya, yang ngerti kayak begini harus maksur, harus ngerti kawaid bahasa dan harus maksur. Gitu. Mana? Kama menurunkan ma'an air fi waktihi di waktunya air, waktunya hujan. Indah tiyajihim ilaihi ketika memerlukannya mereka ilahi pada air. Itu nikmat juga. Nikmat berikutnya fa akhraja lahum bihi, lalu mengeluarkan siapa Allah untuk mereka bihi sebab air min anwa'iz zuru' dari beberapa macam tanaman, zuru', palawija, jagung, padi, wathimar dan buah-buahan. Ma huwa musyahad, yaitu apa saja huwa ma musyahad, disaksikan, bisa dilihat dengan mata. Maka ma huwal musyahad, sebagaimana kita lihat nyata, musyahad disaksikan, syahadai syahidu, musyahadun. Berikutnya rizqan lahum wa li'an'amihim, menjadi rezeki bagi mereka, bahkan bagi hewan-hewan mereka dan bagi hewan-hewan mereka. Kama qarrara hadza fi ghairi hadzal mawdi' min al-Qur'an, sebagaimana telah menetapkan siapa Allah hadza pada ini semua, qarrara hadza pada ini semua fi ghairi hadzal mawdi', di dalam selain ini tempat, ini ayat, fil Qur'an, di Qur'an. Selain ayat ini banyak sekali tentang masalah ini. Wa min asbahi ayatin bihadil ayah, dan termasuk paling serupanya ayat dengan ayat ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat lain. Ini Imam Ibnu Katsir menerangkan kayak begini. Berarti beliau hafal Quran ya? Yakin? Ya yakin rek, masa gak yakin? Bisa menerangkan ayat demi ayat, menghubungkannya. Nah, ini yang paling serupa, inilah ayatnya. Alladzi ja'ala lakumul arda qararan, zat yang menjadikan bumi ini tetap, gak goyang, bisa jadi alas. Wassamaa binaan, dan langit sebagai atap. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Jadi kalau tidak punya rumah, belum punya rumah, bacalah ayat ini biar bersyukur. Nah, rumahku adalah bumiku, alasku adalah tanahku, atapku adalah langitnya Allah. Bersyukur, itu nikmat. Habis itu terus ngiyup ke masjid, tidur di situ. Kan buminya Allah juga itu. Terus mana lagi? Wali'anahim kama wasawwarakum fa ahsana suwarakum, dan telah membentuk siapa Allah pada kalian, fa ahsana suwarakum, lalu memperbaiki siapa Allah pada bentuk kalian. Bentuk itu, suara itu, surah itu semua sahabat ini, bukan wajah tok. Nah, Allah yang membentuk kamu, membuat bentuk kamu dan memperbaikinya. Dulu kamu kecil, nah, kayak gitu bentuknya, tambah gede, tambah mantap. Nah, itu Allah yang bikin itu. Tambah. Wa min asbahi, mana? Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi rezeki pada kalian dari yang baik-baik. Dzalikumullah rabbukum. Seperti itulah, demikian itulah adalah Allah Rabbu kamu, Tuhan kamu. Fatabarakallah Rabbul alamin, maka maha barokah, banyak sekali kebaikannya siapa Allah Rabbul alamin, Rabbunya segala makhluk. Alam itu selain Allah itu disebut alam dalam bahasa Arab. Makhluk, semua makhluk itu, nah, Rabbunya adalah Allah, penciptanya. Wa madmunuhu, dan kandungan maknanya ayat, artinya kesimpulannya, madmunnya, alhasil ya, annahul khaliqur raziqu malikud dari wasakiniha. Sungguhnya Allah al khaliqu pencipta, ar-raziqu pemberi rezeki,